Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Pontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Baiklah, hari ini saya akan coba berbagi pengalaman saya di lapak ya. Dan ini juga hasil dari obrolan saya dengan seorang rekan yang saat ini tidak akan saya sebutkan namanya, mungkin nanti beliau tidak berkenan ya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi saat teman-teman sekalian akan melatih, terutama piik yang akan dijadikan player ya. Pelatihan piik itu gampang-gampang susah ya kalau menurut saya. Tapi ini ada sebuah saran yang nanti akan saya sampaikan. Saran ini dari teman saya yang saat ini saya belum bisa sebutkan namanya. Dia saya anggap sebagai guru saya dalam hal bermain merpati kolong ya saat ini ya. Dari hasil diskusi saya dengan beliau, inilah tips-tipsnya ya untuk melatih merpati pian, terutama yang akan kedepannya kita akan jadikan sebagai merpati player ya. Saat pelatihan di awal-awal itu sebaiknya jangan jauh-jauh ya teman-teman ya. Biasanya yang paling pas ya, yang paling pas untuk dibawa ke lapak itu kalau piik itu sudah sisa lar 2 ya. Karena kalau lar 2 itu dia biasanya giringnya sudah bagus. Walaupun ada burung-burung yang lar 4 aja udah bagus, itu sebaiknya jangan dibawa ke lapak dulu ya. Karena selain kondisinya berbeda dengan rumahan, kalau dulu rumahan saya lar 4 saja saya udah berani lepas-lepasin sampai sekitar 100 meter ya. Tapi kalau untuk di lapak ternyata lain lagi. Kalau terpaksa kita akan membawa piik yang lar 4 itu ya, itu sebaiknya di lop-lop saja di depan lapak. Nanti kalau badannya sudah terasa panas langsung berhenti walaupun dia masih kelihatan semangat. Ini langkah awalnya ya. Kalau tidak dibawa, kemudian cuma di rumah, biarkan saja dia giring, kemudian bertelur, giring lagi, bertelur lagi, giring lagi, bertelur lagi sampai dia sisa 2. Nah itu kalau sudah sisa 2 itu kita lop-lop di lapak ya. Kemudian saat pelatihan itu sebaiknya itu jangan lebih dari 50 meter teman-teman. Itu nanti ketika sudah sampai 50 meter ya di situ saja jaraknya, jangan ditambah. Setiap giring kita bawa ke lapak ke situ aja. Terutama nanti akan berpengaruh sekali kalau kita paksakan waktu dia masih piik, nanti di rampasan ketiga, keempat ya. Bahkan kedua pun bisa tampak itu burung itu akan ngempos. Itu kalau piik sudah dipaksakan untuk sampai jauh ya. Walaupun kalau menurut saya dan juga teman-teman, burung itu sudah mampu dilepasin sampai di setengah star atau sampai di star, menurut teman saya ini sebaiknya jangan, karena nanti kondisinya akan berbeda sekali saat dia sudah di rampasan ketiga keempat. Itu akan tampak ngempos ya, tidak sesuai yang kita inginkan. Itu nanti kalau ingin mempunyai player yang bagus, itu sesudah rampas barulah kita akan targetkan sampai di polestar. Itu pun kita harus melihat kondisi burung, karena biasanya kalau burung yang bersisi besar itu akan cepat lelah ya teman-teman, karena dia akan mengeluarkan tenaga besar, kemudian untuk simpanan tenaga atau badannya belum mendukung, tulang-tulangannya juga belum kokoh, biasanya dia nanti akan mencelok. Nah kalau 1-2 kali mencelok itu tetap kita paksakan, itu nantinya akan jadi kebiasaan. Di saat kebiasaan ini kita jadi jengkel, biasanya dijual ya, padahal burung itu nanti mungkin akan menjadi player handal kita.
Ini ya teman-teman, jadi sebaiknya kalau sebelum rampas itu coba aja kita bersabar di jarak 50 meter, jangan ditambahkan. Itu mungkin akan membuat teman-teman bosan ya, tapi silahkan ya dicoba. Satu aja misalnya Anda punya calon player 4 atau 5, silahkan yang lain dijauhkan, tapi yang menurut Anda tergolong bagus dan bisa diandalkan coba dilatih pelan-pelan aja. Kalau kepingin agak cepat ya silakan yang lain, yang satu itu coba untuk percobaan ya, untuk eksperimen, nanti hasilnya kita lihat di rampasan ketiga keempat apakah ada perbedaannya. Kalau menurut teman saya ada banyak sekali perbedaannya, besar ya perbedaannya. Itu biasanya akan ngempos kalau kita memaksakan piye ya. Saya pikir juga masuk akal ya, karena saat piye itu apa ya, tulangannya itu belum, perkembangannya ataupun kekuatan tulangannya itu belum mumpuni kalau menurut saya, karena mungkin akan masih berkembang lagi atau dia belum kokoh strukturnya. Kita paksakan untuk mencapai garis finish dengan terbangan yang beberapa kali terbangan, akhirnya nanti mungkin akan apa ya istilahnya membuat dia kelelahan dan tenaganya habis, malah rusak ya burungnya, tapi dalam tanda kutip rusaknya ya, karena nanti itu menurut referensi yang lain itu masih bisa dikembalikan lagi untuk menjadi player, tapi malah kita seperti akan mengulang dari awal. Kalau kita nggak sabar lagi, rusak lagi, malah mungkin tidak bisa diperbaiki ya. Itu ya teman-teman, jadi kesabaran yang ekstra kalau kita akan melatih piye itu diperlukan, supaya nanti kita akan punya player yang benar-benar bisa jadi andalan. Inilah cara pelatihan piye yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan, terutama kemampuan piye itu harusnya bagaimana kita sudah nggak terpikirkan, dan kadang tidak peduli malah. Kalau saya di rumah dulu pian lar 2 aja udah berani sampai 1 kilo ya, karena beda cuaca ya. Kalau menurut pengamatan saya, kalau di lapak itu memang panas sekali, saya rasakan sendiri, tobat ya panasnya. Saya saja sebagai joki lepas saja kadang-kadang waduh, panasnya kalau pas sampai di ini ya, di lapak ya, pas di kolongan itu, pas mau ngambil burung yang akan dilepas lagi aja rasanya kayak gitu ya, apalagi burung yang langsung terkena panas begitu sampai dilepas lagi, dan keluhan si joki klepek pun lebih lebih ini dari saya ya. Dia mengeluh, waduh panasnya minta ampun ini kalau pas panas sekali. Jadi itu bedanya, kalau di rumah kita biasanya melatih pagi atau sore, tapi kalau di lapak itu biasanya saya dan teman-teman itu melatih dari jam setengah 10 sampai jam 1 atau jam 2. Nah itu kan apalagi di tengah sawah panasnya benar-benar terik ya, enggak seperti di rumah. Walaupun waktu burung itu terbang, tapi saat dia turun itu masih ini ya, masih mendapatkan kesejukan ya. Tempat yang dingin dia akan cepat menurun lelahnya, enggak seperti kalau di tengah sawah ya, di tempat pelatihan merpati kolong. Itu ya teman-teman, semoga ini menjadi referensi. Jadi saat kita melatih itu jangan terburu-buru ya, usahakan sampai 50 meter saja. Ini untuk eksperimen saja ya teman-teman ya, satu aja, saya minta satu aja. Kalau teman-teman ingin melatih, satu saja yang dieksperimenkan seperti yang saya ungkapkan ini ya. Jadi 50 meter aja sampai nanti dia sudah rampas, diistirahatkan sampai penjawatnya full kering, kemudian baru kita latih sambil kita lihat
kemampuan burung itu sampai sebagaimana ya. Seandainya dia sudah mampu sampai di setengah star atau di jarak 500 meteran ya sampai situ. Kalau belum ya jangan kita memaksa, pokoknya jangan kita paksakan. Nah nanti kalau sudah mendekati rampas kedua itu baru kita geber, memang kita gojlok ya, biasanya itu akan berhasil. Ini menurut hasil pembicaraan saya dengan teman saya yang saya anggap sebagai guru itu ya. Oke, semoga ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman sekalian yang akan melatih calon player kalian dan nanti satu saat akan berhasil menjadi player handal di tim kalian atau di tempat kalian ya. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.